Hello guys, come back my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, pada video kali ini kita bakal membahas mengenai teori feminisme. Feminisme sebagai sistem gagasan, sebagai kerangka kerja, dan studi kehidupan sosial. Dan studi kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berevolusi dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Ini sejarah panjang sebagai cerminan dari tanggung jawab tentang bagaimana mewujudkan keadilan bagi umat manusia menjadi nyata. Contoh penerapan pada teori ini akan saya ambil mengenai novel perempuan. Pada sinopsis novel, dari balik sel penjara, Firdaus yang divonis hukuman gantung karena telah membunuh Germo, mengisahkan lika-liku kehidupannya sejak kecil di desa hingga ia menjadi pelacur kelas atas di kota-kota Kairo, Mesir. Ia menjambut gembira hukuman gantung itu, bahkan dengan tegas ia menolak gerasi dari presiden yang diusulkan oleh dokter penjara. Menurut Firdaus, vonis itu satu-satunya jalan menuju kebenaran sejati, atau ironis. Lewat pelacur ini kita bisa menguak kebobrokan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Sebuah kritik sosial yang keras dan pedas. Novel ini didasarkan oleh kisah nyata dan ditulis oleh Elsa Dawi, seorang feminis dari Mesir dengan reputasi internasional. Pusaran kekerasan dan pelecehan seksual. Sebagai petani miskin dengan alat produksi yang apa adanya, Firdaus harus merasakan ketertindasan di dua kelas atau double operation. Di dalam keluarganya, ia dieksploitasi tenaga, tubuh dan seksualnya untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya, ia harus dijodohkan dan ditukar dengan mahar yang mahal. Ia mengalami pelecehan dan kekerasan di dalam pernikahannya. Dan jauh sebelum itu, ia sudah menjadi korban pelecehan seksual oleh pamannya sendiri. Firdaus wajah kesengsaraan subordinasi. Perempuan dan kelas kedua dianggap hal yang identik dan sama halnya dengan perempuan dengan akses pendidikan yang layak. Juga sangat susah. Hal ini terjadi pada Firdaus yang tidak diberi kesempatan untuk sekolah di Li Al-Azhar Cairo. Artinya, penindasan yang dialami oleh Firdaus tidak hanya didasari oleh patriarki yang melahirkan ketimpangan gender, tapi juga ada sistem yang lebih besar yang juga ikut adil dalam memelihara patriarki di dalam suatu negara sampai pada titik kecil, yaitu keluarga. Marginalisasi dan pertukaran tubuh atas ekonomi keluarga. Perbedaan kelas dalam masyarakat sosial menjadi sumber munculnya penindasan perempuan. Adanya konsep kekayaan pribadi atau private property menyebabkan posisi perempuan jatuh. Tujuan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri akhirnya beralih menjadi pertukaran atau exchange. Perempuan yang dikategorikan atau diperlakukan layaknya properti yang kapan saja bisa diperjualbelikan melalui pernikahan. Perempuan dengan kategori-kategori yang dibangun di atas mitos. Firdaus adalah mitos patriarki, salah satunya ialah penurut. Dengan menggambarkan properti atau benda atau buruh rumah tangga yang akan menuruti apa saja kemauan sang majikan, karena telah ditukar dengan sejumlah mahar dari seorang pensiun yang kaya raya. Baik, sekian materi teori feminisme. See you next video.